Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perilaku organisasi ingin membahas tentang konsep belajar nilai dan sikap. Perkenalkan, nama saya Andi Sulaiman, NPM 2020 14500 789. Saya akan menjelaskan tentang konsep belajar. Definisi belajar adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Unsur pertama adalah perubahan baik maupun buruk. Kedua, perubahan yang terjadi relatif permanen. Perubahan sementara yang bersifat refleksi saja, bukan merupakan belajar. Ketiga, belajar berlangsung di mana ada suatu perubahan tindakan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan teori pembelajaran sosial. Teori yang menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, serta reaksi emosional orang lain. Teori yang diangkat oleh Albert Bandura ini terbagi dalam 3 konsep. Di antaranya belajar lewat observasi, pentingnya kondisi mental dalam pembelajaran hingga mempelajari sesuatu tak menjamin perubahan. Dikutip dari Simply Psikologi, teori belajar sosial atau social learning, teori adalah teori yang menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, serta reaksi emosional dari orang lain. Salah satu contoh teori belajar sosial adalah ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, seperti pergi ke kantor, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Saya akan membacakan metode pembentukan perilaku: penguatan positif, penguatan negatif, hukuman, pemunahan. Penguatan positif itu terjadi ketika peristiwa atau stimulus yang diinginkan diberikan sebagai hasil dari suatu perilaku dan perilaku membaik. Sebuah positif reinforcer adalah peristiwa stimulus di mana seorang individu akan bekerja untuk mencapai, misalnya perusahaan mengumumkan program penghargaan di mana karyawan mendapatkan hadiah tergantung pada jumlah item yang mereka jual. Penguatan negatif ini terjadi ketika suatu peristiwa permusuhan atau ketika stimulus dihilangkan dan dicegah terjadi dan tingkat perilaku meningkat, di mana seorang individu akan bekerja untuk meralihkan diri dari untuk menunda kemunculannya. Misalkan sebuah perusahaan memiliki kebijakan bahwa seorang karyawan dapat libur di hari Sabtu hanya jika dia menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan pada hari Jumat. Hukuman menciptakan beberapa kondisi yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya seorang remaja pulang larut dan orang tua mengambil hak istimewa untuk menggunakan ponsel. Kepunahan, proses pemberantasan semua jenis penguatan yang menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya seseorang anak yang merangkak di bawah meja untuk bersembunyi dan mencari perhatian secara bertahap, berhenti melakukannya ketika perbuatannya ditarik. Dampak penguatan positif. Satu, beberapa tipe penguatan diperlukan untuk menghasilkan suatu perubahan perilaku. Yang kedua, beberapa tipe ganjaran akan lebih efektif untuk digunakan dalam organisasi dibandingkan dengan cara lain. Yang ketiga, kecepatan berlangsungnya proses belajar dan permanennya efek-efeknya ditentukan oleh waktu untuk penguatan. Selanjutnya, gaya belajar visual. Gaya belajar satu ini berfokus pada indera penglihatan untuk mengamati dan mempelajari objek seperti gambar, tulisan, dan video. Gaya belajar auditory
Gaya belajar ini menekan pada suara dibandingkan tulisan, seperti mahasiswa lebih suka mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen tanpa harus menulis. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik mengacu pada visual namun lebih detailnya berupa gerakan. Selanjutnya ada konsep nilai. Nilai menyatakan keyakinan dasar yang menjadi dasar dari suatu perilaku yang khas secara pribadi individu. Yang kedua, nilai mencerminkan keyakinan dasar dari suatu bentuk khusus perilaku atau sosial. Yang ketiga, nilai penting untuk dipelajari dalam perilaku karena nilai merupakan fondasi untuk memahami sikap dan motivasi serta mempengaruhi persepsi. Selanjutnya ada tipe nilai. Milton Rodriguez merupakan RVS, yaitu Rodriguez Value Survey, yang terdiri dari 2 perangkat nilai. Tiap perangkat 18 butir nilai individu. Yang pertama, nilai terminal. Tujuannya yang ingin dicapai seseorang selama hayatnya. Yang kedua ada nilai instrumental. Cara mencapai nilai terminal seseorang. Selanjutnya, suatu bagian dari nilai terminal yaitu yang pertama, suatu hidup nyaman dan makmur. Yang kedua, rasa berprestasi. Yang ketiga, keamanan keluarga. Yang keempat, ada keamanan nasional. Yang ketiga, ada kebahagiaan. Lalu, selanjutnya, bagian dari nilai instrumental yaitu ada ambisius, berpikir luas, riang, memaafkan, membantu, dan juga bebas dan imaginatif. Selanjutnya saya akan membahas konsep sikap. Sikap adalah pertanyaan evaluatif baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Yang kedua, sikap merupakan keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif tetap, yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dengan cara yang dipilihnya. Yang terakhir, sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu. Slide selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya yaitu Mas Nyari Nur Afifah. Saya Mas Nyari Nur Afifah, NPM 2020145758, ingin menjelaskan tentang komponen pembentuk sikap. Yang pertama ada komponen kognitif atau komponen perseptual. Yang kedua ada komponen afektif atau komponen emosional. Yang ketiga ada komponen konatif atau komponen perilaku. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komponen di atas. Yang pertama ada komponen kognitif, yaitu segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap. Yang kedua ada komponen afektif, segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Dan terakhir ada komponen perilaku, yang dimaksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau suatu hal. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang determinan sikap. Yang pertama ada faktor fisiologis, di mana seseorang akan ikut menentukan bagaimana sikap seseorang. Berkaitan dengan hal ini, faktor umur dan kesehatan, di mana pada umumnya orang muda sikapnya lebih radikal daripada sikap orang yang lebih tua, sedangkan pada orang dewasa sikapnya lebih moderat. Yang kedua ada faktor pengalaman langsung terhadap objek sikap. Misalnya orang yang mengalami peperangan yang sangat mengerikan, maka akan mempunyai sikap yang berbeda dengan orang yang tidak mengalami peperangan. Orang itu akan mempunyai sikap yang negatif terhadap peperangan atas dasar pengalamannya. Yang ketiga ada faktor kerangka acuan, merupakan faktor yang penting dalam sikap seseorang. Karena kerangka acuan ini akan berperan terhadap objek sikap. Bila kerangka acuan ini tidak sesuai dengan objek sikap, maka orang yang akan mempunyai sikap ini memiliki pandangan yang negatif terhadap objek sikap. Yang terakhir ada faktor komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini sangat jelas menjadi determinan sikap karena seseorang dan faktor ini banyak diteliti oleh komunikasi sosial yang berwujud informasi dari seseorang kepada orang lain, di mana hal ini akan menyebabkan perubahan sikap yang ada pada diri seseorang yang bersangkutan. Lalu di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe sikap. Di sini terdapat 3 tipe-tipe sikap. Yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu sikap positif yang ditunjukkan oleh seseorang mengenai pekerjaannya. Yang kedua ada keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja merupakan sampai tingkat mana seseorang memihak kepada pekerjaannya.
aktif dalam berpartisipasi di dalamnya, dan menganggap kinerjanya penting bagi harga diri. Yang ketiga ada komitmen organisasi. Komitmen terhadap organisasi sampai tingkat mana seorang karyawan memihak kepada organisasi tertentu dan tujuannya, dan berniat memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Lalu selanjutnya terdapat 3 macam teori kepuasan kerja. Yang pertama ada discrepancy theory. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih discrepancy antara apa yang seharusnya dilakukan dengan kenyataan yang dirasakan. Kepuasan kerja seseorang bergantung pada selisih antara keinginan expectation dengan apa yang menurut telah terpenuhi diperoleh melalui pekerjaannya. Dengan demikian, orang akan merasa puas bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan, karena batas minimum yang diinginkan telah terpenuhi. Yang kedua ada equity theory. Menurut teori ini bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan, equity, atau tidak adil, unequity, atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini merupakan variasi dari teori perbandingan sosial. Komponen utama dari teori ini adalah input, hasil outcomes, dan orang bandingan, comparison person. Yang ketiga ada two factor theory. 2 faktor yang dapat menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas menurut Herzberg, yaitu faktor pemeliharaan dan faktor pemotivasian.